Halo, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari IIS Machine. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui yaitu pertama komponen ya. Komponen dari IIS Machine yaitu ada sebagai berikut: PC, MIR, MBR, IBR, IR, dan akumulator. Lalu kita langsung masuk ke contoh kasus aja biar pengerti. Saya mengambil contoh kasus yaitu eh, penjumlahan dari dua bilangan yaitu misalkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita lihat bagaimana EIS machine ini bekerja dalam melakukan penjumlahan atau increment ini. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu yaitu dari isi dari memori yang akan kita pakai, yaitu pertama di sini ada alamat. Yang di sini tuh tiap garis adalah alamat. Jadi yang pertama itu ada satu itu mengandung instruksi yaitu add mx501 dan load mx500. Lalu yang kedua ada store mx500 dan other instruction. Lalu pada alamat ke 500 terdapat data, berisi data yaitu data 3. Lalu 501 berisi data 4 begitu. Nah, kita mulai dari awal. Pertama, EIS machine ini diawali dengan fetch atau pemunculan address atau alamat yang terjadi di mana? Terjadi di sini, di program counter. Dalam program counter itu tentunya terjadi fetch atau pemasukan alamat berupa angka atau ya angka atau simbol-simbol tertentu seperti itu. Jadi program counter yang pertama saya langsung aja PC sama dengan 1. Dalam hal ini sama dengan 1 berarti dia akan fetch alamat 1, halamat 1. Nah, di sini kita akan memindahkan 1 ke MER atau Memory Address Register. Saya akan menjelaskan apa fungsinya. MER itu adalah sebagai tempat penyimpanan address atau alamat. Namanya juga register. Register itu kan penyimpanan, tempat menyimpan. Berarti kalau memory address, menyimpan alamat gitu. Berarti di sini MER sama dengan 1. Nah, si 1 ini kita cari ke dalam main memory. Kenapa kok dicari? Karena anggap aja di main memory ini itu sebagai lemari. Lemari. Kenapa kita katakan sebagai lemari? Karena main memory itu berisi kumpulan data atau instruksi yang bisa kita panggil kembali untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Nah, di main memory kita coba cari apakah di alamat 1 ada instruksi atau data. Nah, ternyata kita lihat di sini. Di 1 ini terdapat instruksi yaitu add mx501 dan load mx500. Kita sudah mendapatkan instruksinya. Instruksi tersebut kita pindahkan lagi ke MBR di sini. Nah, fungsinya MBR itu apa sih? Mudahnya atau nggak usah berdasarkan teori. Jadi MBR itu tempat penampungan sementara data-data atau instruksi-instruksi yang akan diproses oleh IAS machine ini. Gitu. Jadi kayak terminal lah gitu, bisa kita katakan. Ya. Di MBR ini kita memiliki konten yaitu atau instruksi yaitu add mx501 dan load mx500. Nah, setelah ini terjadi perpecahan atau pembagian bagian-bagian seperti itu. Nah, pembagiannya gimana? Pertama, tadi kan isinya itu ada add mx501 dan load mx500. Kita harus tentukan terlebih dahulu data apa yang akan kita kerjakan sekarang dan data yang akan kita kerjakan nanti. Nah, di sini kita bisa pisahkan yaitu add mx501 dan load mx500. Mana yang akan kita kerjakan duluan? Nah, kita lihat di sini.
load MX501 akan kita kerjakan duluan. Jadi kemana kita akan membawa si load MX, kita akan membawanya ke sini, ke IR atau Instruction Register. Nah, lalu kan kita memiliki alamat juga. Dari load MX itu kita memiliki alamat, yaitu alamat 500. Seperti yang saya tadi bilang, maaf. Address itu kita simpan ke dalam MER, karena MER itu sebagai tempat menyimpan alamat-alamat dari program tersebut gitu. Lalu di sini ada IBR. IBR itu fungsinya apa? Untuk menyimpan data yang akan kita kerjakan nanti setelah proses yang ada di IR selesai gitu. Jadi kesimpulannya IR itu data yang akan dikerjakan sekarang, data sekarang, oh maaf, data atau instruksi sekarang. Kalau IBR itu akan menyimpan data atau instruksi yang akan dikerjakan nanti, lalu MER akan menyimpan data atau maaf bukan data, tapi alamat yang berisi data atau instruksi seperti itu. Jadi kita sudah dapat ya di sini ada add mx 501, load mx di IR, dan address 500 di MER. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Di 500 kita sudah mendapatkan ya. Di MER kita mendapatkan alamat 500. Kita ulangi lagi seperti proses yang pertama. Kita coba cek apakah di main memory memiliki instruksi atau data di alamat 500. Ternyata ada. Di alamat 500 itu ada data 3. Data 3 kita keluarkan datanya sebagai pengganti dari alamatnya dan kita akan kirimkan lagi ke MBR. Pokoknya sama urutannya dari MER ke main memory ke MBR. Seperti itu. Setelah ke MBR, kita akan membawa si 3 ini kemana? Bentar dulu, sabar. Nah, kita akan meneliti dulu dari bawah, yaitu dari si IR. IR ini juga memiliki peranan penting dalam memanggil atau memberikan instruksi dalam sistem ini ya, gitu. IR itu akan memberikan signal yang akan tentunya diatur oleh control circuit berupa apa sih instruksi yang ada di dalam IR tersebut. Kan tadi IR itu berisi apa kontennya? IR berisi itu load MX. Berarti dia akan memberitahukan melalui signal-signal bahwa untuk si ALU untuk meload si MX tersebut. Nah, di mana kita akan memunculkan hasil load itu? Atau load itu kan berupa berupa bilangan ya, jumlah gitu. Di mana kita akan menampilkannya? Kita akan menampilkannya di sini, di akumulator. Nah, setelah itu kita balik lagi ke atas. Maaf, balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas. MBR tadi sama dengan 3. Sama dengan 3, kita bawa 3-nya ke ALU. Lalu kita bawa lagi ke akumulator untuk ditampilkan. Jadi saat ini akumulator berisi data 3 atau menampilkan data 3. Seperti itu. Lalu apa lagi? Ternyata, di IR ini instruksinya udah habis. Karena kan udah kita kerjakan, yaitu load MX. Udah kita selesai kerjakan. Sudah kita tampilkan di akumulator.
Lalu apa yang akan kita lakukan? Kan ingat yang tadi saya bilang, kalau IBR itu untuk menyimpan data atau instruksi yang akan dikerjakan nanti. Nah, kita dipakainya sekarang. Seperti itu. Kita akan memakai si data atau instruksi yang ada atau tersimpan di IBR. IBR itu menyimpan apa sih tadi? IBR itu menyimpan @mx yang ini, @mx. Lalu @mx ini kita apakan? Nah, @mx 500 maaf. @mx 501 itu kita pecah lagi. Alamatnya kita pindahkan ke MER, lalu @mx atau instruksinya kita pindahkan ke IR. IBR-nya kosong, IR-nya diisi menu dengan @mx dan address-nya menuju MER seperti itu. Lalu ini jangan sampai ketinggalan. Biasanya kadang ketinggalan, kadang kelupaan gitu oleh kita. Sebelum kita melanjutkan MER, MER yang memiliki alamat 501, kita harus ingat bahwa terjadi PC atau program counter itu mengalami increment atau penjumlahan. Mengalami penjumlahan. Karena kenapa? Karena instruksi yang ada di IBR itu habis. Kan instruksi yang dari IBR sudah ke IR gitu. Instruksi IR habis, kita ambil instruksi di IBR. Instruksi IBR habis, kita melakukan increment pada program counter. Seperti itu mudahnya. Jadi kan kalau sudah di program counter, jadi PC-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2 gitu. Lalu kita lanjut lagi di MER 501. 501 seperti biasa kita coba cari di main memory. Di main memory kita cek apakah 501 mengandung data atau instruksi. Ternyata dia mengandung data, yaitu datanya sama dengan 4. Nah, data 4 kita kirimkan lagi seperti tadi. Kita kirimkan menuju MBR. Kita menuju data 4, kita menuju ke MBR. Nah, si data 4 ini kita ibaratnya kita diemin dulu gitu. Tampung dulu di MBR. Karena belum terjadi eh, proses lebih lanjut oleh IR. Nah, berarti apa yang akan dilakukan? IR akan memberikan signal lagi yang akan diatur oleh control circuit berupa pemberitahuan instruksi yang terdapat dalam IR tersebut. Nah, tadi kan kalau yang pertama kan dia berisi instruksi load MX. Nah, instruksi yang sekarang berisi apa? IR tadi atau IR sekarang itu berisi add MX, ya kan? Add MX. Add MX ini berarti apa? Penjumlahan dari data yang udah kita taruh di AC. Nah, nanti kalau di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan ada add, ada pengurangan atau pembagian dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di AC ini kita tampilkan lagi penjumlahan. Kita mau ada penjumlahan. Ini maaf, bukan 3 ya tadi, tapi 4. Karena kan udah berganti, jadi datanya 4. Terjadi kita menginginkan adanya penjumlahan. Jadi, kita bawa si 4 menuju ke ALU, lalu ALU kita bawa ke akumulator. Nah, karena si IR itu berisi instruksi atau perintah untuk menjumlahkan dari kedua bilangan tersebut, ya kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Begitu. Dalam hal ini, jadi akumulator menampilkan, maaf, akumulator menunjukkan data 7.
akumulator menunjukkan data 7. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita lihat lagi. Di PC2 kan ingat ya, udah terjadi increment pada PC2. Jadi PC2 memiliki alamat 2 seperti itu. Nah, alamat 2 itu kita kita panggil lagi ke MER. Setelah itu, sebentar. Si 2 ini kita bawa menuju ke MER. MER dia menjadi berangka 2, lalu 2 ini kita cari lagi ke main memory. Di main memory ternyata ada instruksi yaitu store MX500 dan other instruction. Nah, kita udah tahu instructionnya, kita bawa lagi ke MBR. Sebentar, saya hapus dulu. MBR berisi instruksi yang ada. Instruksi yang ada. Lalu, maaf. Lalu di sini ada MBR, other instruction. Kita kan sudah mengenal tadi ada instruksi. Instruksinya itu adalah store MX500 dan other instruction. Other instruction ini di sini kita bawa ke IBR. Karena other instruction ini adalah instruksi yang akan kita kerjakan nanti. Lalu store MX akan kita taruh atau simpan ke dalam IR. Karena kita akan menjalankan atau melaksanakan perintah atau instruksi tersebut. Lalu address seperti biasa kita simpan di MER. Instruksi kita kirimkan. Maka alamatnya ke MER, lalu data yang lain ke IBR, dan data yang akan dikerjakan sekarang ke IR gitu. Ini ada instruction berarti kalau misalkan ada instruction lain ya gitu. Kita fokus ke IR. Si IR ini ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Si IR ini berisi store atau store itu kan dari bahasa Inggris berarti yang berarti menyimpan dari apa yang sudah kita tampilkan pada akumulator. Akumulatornya sama dengan 7. Ya. Seperti biasa, IR akan memberikan signal yang akan diatur oleh control circuit. Nah, control circuit akan mengatur signal tersebut untuk dikirimkan menuju ALU. ALU akan menjalankan perhitungan atau instruksi-instruksi tersebut. Instruksi kali ini yaitu store MX. Berarti dalam hal ini kita penting tahu bahwa uh, pada akhirnya bahwa pada akhirnya semua data yang diproses akan kembali lagi ke main memory. Kenapa kembali lagi? Karena kan data-data yang telah diproses itu akan disimpan. Nah, disimpan lagi di mana? Ya di memory gitu. Berarti kita akan menyuruh si IR untuk store MX. Nah, si store MX ini kita mulai dari MER. MER itu tadi memiliki address 500. Kita simpan di sini di main memory, jadi memiliki address 500. Lalu kita datangkan lagi dari akumulator yang berisi data 7, kita pindahkan ke ALU, lalu kita pindahkan ke MBR sebagai terminal atau tempat menampung data atau instruksi. Lalu kita kembalikan ke main memory. Dalam main memory kita masukkan dalam alamat 500 berisi data 7. Data 7 adalah proses increment atau penjumlahan
yang telah kita lakukan dari tadi seperti itu. Jadi data 7 akan disimpan di dalam alamat 500 di dalam main memory gitu. Sepertinya eh, untuk rangkaian EIS machine cukup sampai sini. Jadi eh, kita sudah mengetahui ya step by step mulai dari program counter, lalu dia ke MER, memori, MBR dan berputar berputar seterusnya. Seperti itu ya. Jadi eh, perlu diingat kembali bahwa belajar itu harus diulang. Jadi latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi biar apa yang udah dipelajarin hari ini nggak lupa gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih udah nonton.